Selamat sore pemirsa iNews. DKI Jakarta ulang tahun yang ke-495 nih, pasti DKI Jakarta menyediakan berbagai macam acara. Salah satunya di tempat saya berada, yaitu berada di Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat, yang menghadirkan pameran cerita Jakarta. Banyak sekali acara-acaranya. Pertama yang saya akan tunjukkan kepada Anda pemirsa bahwa dihadirkan 10 tenan makanan khas DKI Jakarta. Dapat saya tunjukkan kepada Anda, ini Pemprov DKI bekerja sama dengan PT Sarinah, Jackpreneur, dari Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, ini menghadirkan 10 tenan makanan khas DKI Jakarta yang hadir untuk para pengunjung Sarinah. Nah, kali ini nggak lain dan bukan, pastinya selalu ada nih di Pekan Raya Jakarta, ada di Sarinah, di acara cerita Jakarta ini juga ada, yaitu nama tidak bukan adalah kerak telur. Nah, saya coba mau berbincang nih dengan penjual kerak telurnya pada sore hari ini. Rame nggak sih sebenarnya antusias dari para pengunjung ini? Mas, selamat sore Mas. Sore. Siapa namanya Mas? Randi. Randi. Mas Randi, ini jual kerak telur lumayan rame nggak Mas pengunjung yang antusias untuk melihat atau membeli bahkan? Rame. Rame ya? Ya. Sebelumnya selain di sini sempat jualan di mana aja Mas? Ya paling kalau ada festival doang sih. Nah Mas, dengan adanya acara-acara kayak gini UT Jakarta apalagi, tanggapan Mas bagi warga Betawi yang jual kerak telur seperti apa Mas? Ya cukup senang sih, masih dihargain gitu. Budaya kita masih dihargain. Mas, kita promosi nih, harganya berapa nih pada hari ini atau dijual kepada pengunjung? Kalau yang ayam 30, bebeknya 35. Oke, jadi kalau kerak telur ayam 30.000, yang bebek 35.000. Harganya sangat terjangkau untuk pemirsa iNews pada sore hari ini yang mau jalan-jalan ke Sarinah. Boleh lo mampir ya, karena acaranya berlangsung kurang lebih selama dari 22 Juni 2022 hingga 22 Juli 2022. Jadi masih lama rangkaian acara. Bukan hanya dari 10 tenan ini, melainkan juga ada fashion show, ada juga kerajinan tangan craft yang hadir, ada juga pameran-pameran busana khas Betawi yang dihadirkan selama acara cerita Jakarta di memperingati ulang tahun DKI Jakarta yang ke-495. Kalau masalah suasana pengunjung, saya akan tunjukkan kepada Anda, juru kamera kami, I'm Roshid, akan menunjukkan kepada Anda ya suasananya seperti ini saja ya. Cukup ramai pada sore hari ini, namun untuk protokol kesehatan tetap dijaga dengan baik. Pada hari ini pun para penjual juga masih lihat kalau kita absen ya. Di sini ada bir peletok, ada juga di sini saya lihat dulu kue Betawi ada. Habis itu ada kawaki. Banyak sekali ya pilihannya, jadi saya kayaknya juga mau belanja-belanja sore hari ini sambil jajan, sambil keliling sore menikmati senja di Sarinah dengan kuliner-kuliner makanan khas Betawi yang hadir di sini. Dan DKI Jakarta pun sudah menyentuh ulang tahun yang ke-495 atau sudah hampir 5 abad. Jakarta pun terus mempercantik dan memperelok dari berbagai macam struktural ya, seperti jembatan-jembatan, ada juga infrastruktur atau pemberenahan dari atau perindahan dari taman. Bahkan Sarinah Tamrin pun sempat menjadi revitalisasi yang baru diresmikan pada tanggal 21 Maret 2022 untuk menjadi kota wisata atau kota Jakarta yang nyaman untuk masyarakatnya. Bak gadis remaja yang terus bersolek, ibu kota terus mempercantik wajahnya. Bahkan saat usianya sudah nyaris mencapai 5 abad. Jakarta terus bersolek dan memesona siapapun yang datang menikmati keelokan budaya dan keindahan kotanya. Salah satu wujud wajah baru Jakarta adalah Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Karet Sudirman. Terletak di jantung Jakarta, JPO ini dibangun dengan desain yang unik dan menawan. Berbentuk kapal pinisi kapal legendaris Indonesia, JPO ini juga menjadi satu-satunya yang memiliki jalur khusus pesepeda. Dilengkapi dengan lift, jembatan ini mengusung kesetaraan bagi pejalan kaki, pesepeda, dan juga ramah bagi penyandang disabilitas. JPO yang dilengkapi anjungan untuk menikmati pemandangan megapolitan ini pun jadi ikon wisata baru Jakarta. Sadar akan kebutuhan warga terhadap ruang terbuka hijau dan rekreasi, Pemprov DKI merevitalisasi taman di Tebet menjadi ekopark. Taman ini dilengkapi dengan area bermain anak, serta jembatan penghubung Taman Selatan dan Utara yang langsung menjadi spot favorit warga. Karena di jembatan ini selain pengunjung bisa menikmati pemandangan, juga menjadi spot terbaik untuk berfoto atau selfie. Pengunjung juga bisa berjalan menikmati suasana taman, bahkan menggelar tikar dan bersantai menyantap sajian yang dibawa dari rumah.
Pemprov DKI juga merevitalisasi Taman Ismail Marzuki yang sudah lekat sebagai pusat kegiatan seni budaya di Jakarta. Gedung baru berlantai 14 menjadi salah satu keunikan wajah baru Taman Ismail Marzuki. Bangunannya merupakan inspirasi dari lagu ciptaan Ismail Marzuki, Rayuan Pulau Kelapa. Di dalam gedung panjang dibangun aneka fasilitas untuk warga maupun para seniman, termasuk Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta. Ruang baca perpustakaan ini dibuat dengan nuansa kayu yang menghadap ke planetarium. Selain perpustakaan, kolam renang di rooftop gedung menjadi bagian baru yang makin menambah cantik wajah Taman Ismail Marzuki. Jakarta juga kini memiliki stadion-stadion multi-event bertaraf internasional berkonsep Green Building Level Platinum Grade, yaitu Jakarta International Stadium atau JIS. Dibangun di atas tanah seluas 22,1 hektar, JIS dapat menampung 82.000 pengunjung, jumlah yang lebih besar dari kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno. JIS juga memiliki sejumlah fasilitas mewah, diantaranya Sky Viewing Deck, yang dapat digunakan pengunjung untuk melihat pemandangan lapangan dari ketinggian. Tim Liputan iNews melaporkan. Buruknya kualitas udara di ibu kota jadi sorotan. Sejak Jumat pekan lalu, berdasarkan pantauan IQ Air, kualitas udara Jakarta tergolong tidak sehat, bahkan menjadi yang terburuk di dunia pada Senin 20 Juni 2022. Menurut BMKG, menurunnya kualitas udara akibat tingginya angka polutan dari berbagai sumber emisi. Sementara itu, Anies mengungkapkan permasalahan di Jakarta adalah tanggung jawab bersama dari seluruh komponen masyarakat. Salah satunya, kota DKI Jakarta yang sempat menempati posisi teratas dengan kota polusi terburuk. Tapi bila ada satu hari di situ buruk sekali, kemudian hari-hari berikutnya itu kembali seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Nggak ada. Jadi, ada memang emisi dari dalam kota, tapi juga ada pergerakan dari berbagai wilayah. IQ Air membagi 6 level kualitas udara, yakni 0 sampai 50 Air Quality Index dinilai baik. Rentang 51 sampai 100 tergolong sedang, 101 hingga 150 termasuk tidak sehat bagi kelompok sensitif. Kemudian 151 hingga 200 tergolong tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat, dan melebihi 300 termasuk berbahaya. Adapun 4 hari terakhir yakni sejak Jumat 17 Juni 2022 hingga Senin 20 Juni 2022, kualitas udara di ibu kota tergolong tidak sehat. Selain upaya pemerintah, masyarakat juga perlu sadar akan pentingnya mengurangi polusi udara agar kondisi tak semakin buruk. Salah satunya adalah dengan beralih menggunakan transportasi umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, acara Cerita Jakarta ini masih akan berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga 22 Juli 2022, tapi tetap protokol kesehatan tetap harus dijaga. Dan pemirsa, iNews Sore akan kembali sesaat lagi dengan berita Haji 2022. Tetap saksikan iNews Sore yang akan kembali sesaat lagi.